sebagaimana kami ada karena Engkau Tuhan. Kami sehat, kami diberkati, kami bisa rindu akan Engkau, kami bisa ingin Engkau, kami bisa ingin berjumpa dan ingin mendengarkan firman, ingin memuji-Mu. Itu karena Engkau Tuhan. Terima kasih karena semua yang baik berasal daripada-Mu dan Engkau yang akan menyelesaikan sampai selesai. Karena Engkau tidak pernah berputus asa pada setiap kami. Kami tidak setia tapi Engkau tetap setia. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk putra-Mu yang Kau berikan pada setiap kami. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pengorbanan sehingga kami bisa sembuh dari segala macam penyakit Tuhan, baik yang sudah kami alami maupun yang belum kami alami, yang belum kami tidak tahu apa yang terjadi, tapi Engkau sudah sembuhkan. Terima kasih Tuhan. Penyakit yang kami tidak tahu pun Engkau sudah sembuhkan, karena Engkau tahu akan masa depan kami dan Engkau sudah menyediakan yang terbaik buat kami. Terima kasih Bapa. Tuhan Yesus, terima kasih. Allah Roh Kudus, kami merindukan Engkau, kami mengasihi Engkau. Terima kasih untuk karya-Mu Tuhan. Terima kasih Allah Roh Kudus, karena Engkau yang membuat kami merindukan, kami menginginkan Tuhan Yesus, karena Engkau Allah Roh Kudus, karena firman-Mu Tuhan Yesus yang mengatakan Roh Kudus itu yang akan mengajarkan, yang akan mengingatkan apa yang pernah Tuhan Yesus katakan, dan yang membuat kami mencintai Tuhan Yesus adalah Allah Roh Kudus. Kami perlu Engkau Allah Roh Kudus. Penuhi setiap kami, penuhi kami Tuhan, mulai dari kami yang ada di sini sampai yang di rumah Tuhan, yang ada bersama-sama dengan kami dimanapun mereka berada. Kami bersama-sama merindukan Engkau, merindukan tenggelam dalam hadirat, karena kami sadar Tuhan betapa Engkau sangat mengasihi kami, betapa Engkau sangat mencintai kami. Terima kasih Tuhan. Tak lupa kami berdoa untuk saudara-saudara kami, ibu-ibu yang sedang sakit Tuhan, apapun juga penyakitnya, Engkau jawabannya, bilur-Mu yang sembuhkan. Tuhan, tambahkan pada iman kami untuk berani mempercayai Engkau, karena Engkau sungguh ada dan Engkau sungguh nyata dalam ibadah kami, dalam gereja kami, dalam perhimpunan kami. Engkau sungguh nyata. Terima kasih Tuhan. Engkau yang jamah Tuhan. Tidak ada yang putus asa dalam ibadah BP ini. Semua jemaat BP itu tidak ada yang tawar hati. Semua bersemangat karena Engkau. Semua bersuka cita karena Engkau. Karena kerajaan Allah terdiri dari kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Allah Roh Kudus, Engkau penghibur itu. Jamah setiap kami, penuhkan setiap kami, supaya kami berkobar-kobar melayani Engkau, menyala Tuhan, supaya kami tidak suam-suam. Tuhan, yang lemah Engkau sudah kuatkan, yang sakit Engkau sudah sembuhkan, yang berbeban Tuhan, kami datang kepadamu. Maka firman-Mu yang katakan, mari hai engkau yang berbeban,
Shalom ibu-ibu, kita berjumpa lagi dalam ibadah WBI Gerah Bethel Mount Hermon. Dan juga buat mereka semua yang ada di dalam Facebook online service ini, kita apapun gereja Anda, siapapun Anda, dimanapun Anda berada, Shalom semuanya, kita tetap bersatu di dalam Tuhan. Dan kita akan menyanyikan pujian bersyukur banyak yang kau berbuat di dalam hidupku. Amin. Kita akan menyembah, memuji Tuhan. Banyak yang kau berbuat di dalam hidupku, rancangan kasih-Mu sempurna.
baru. Darahmu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan.
berkuasa Tuhan. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Tuhan berbicara pada kami Tuhan, biar kami bisa mengerti firman-Mu Tuhan. Tuntun kami ke jalan-Mu yang benar Tuhan. Biar di masa-masa ini kami tetap kuat dan menguatkan orang lain. Dan seisi rumah anak-anak-Mu Tuhan yang ikut bersama di online Facebook ini, mereka juga dapat menguatkan seisi rumah mereka. Dan mereka pun menjadi wanita-wanita, perempuan-perempuan Allah yang bercahaya, yang begitu memiliki kreativitas. Tuhan, mereka sangat kreatif Tuhan, sehingga dapat menolong seisi rumah mereka dan menjadi berkat karena mereka mencari Engkau Tuhan. Haleluya Jesus, berbicara Tuhan, kami siap mendengarnya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Mau nyanyi lagu semangat dulu Pon. Ya, Poni pilih lagu apa? Haleluya, 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 haleluya. Puji Tuhan, puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya, 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 haleluya. Puji Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Puji Tuhan, puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Udah satu lagu saja. Puji Tuhan. Mari kita akan melihat kebenaran firman Tuhan. Satu hal yang sangat indah, kita akan belajar dari kehidupan Maria, Ibu Yesus, yang sangat-sangat luar biasa. Kita akan buka di dalam Matius. Ya, mungkin ada yang mau bersaksi lagi. Lenda, ada kesaksian lagi Lenda? Belum. Iya, kita akan lihat firman Tuhan ya. Mari kita akan lihat firman Tuhan di dalam kita lihat di dalam Matius 2. Mari kita membaca dari Matius 2 dari ayat 1. Matius 2 ayat 1. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, "Di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur
dan kami datang untuk menyembah Dia. Ayat 3. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Betlehem, di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Betlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripadamulah akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu, dan dengan teliti bertanya kepada mereka, bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia bertanya, pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia. Ayat 9. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka, dan lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Udah, masih ini perlu ayat keberapa ini kan? Sekarang 13. Oh ya. Nah, Anda perhatikan di sini ya. Dikatakan maka masuklah mereka ke dalam rumah, ayat 11 itu ya, dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Lihat, Yesus masih baik. Tentu harta itu yang kelola adalah orang tuanya, dan karena di situ adanya Maria ditulis itu ya. Mereka melihat, ayat 11. Masuklah mereka dan melihat anak itu bersama Maria ibunya. Tidak dibilang bersama papanya. Ya, perhatikan. Tidak dibilang bersama Maria dan Yusuf. Kalau kita Natalan kan suka bersama Maria dan Yusuf. Tapi di sini tidak ditulis Maria dan Yusuf. Kalau ada, pasti ada ditulis. Iya kan? Karena dia tulis anak itu hanya bersama Maria. Coba saya mengajak untuk memperhatikan bahwa Yusuf adalah orang baik, rendah hati dan bijak dan berhikmat, tulus hatinya dan sangat baik. Tetapi di dalam dia diambil keturunan dari Yusuf. Ini kan karena garis keturunan Daud ya Yusuf. Tetapi kalau Anda memperhatikan, Yusuf tidak banyak ditulis. Ya, tidak banyak tertulis. Hai perempuan-perempuan, kita ini luar biasa. Karena harta itu ditaruh di kakinya Maria. Wow. Yesus selalu dekat Maria. Jadi hai ibu-ibu, kita perhatikan baik-baik. Yesus memerlukan perempuan-perempuan yang sangat taat dan luar biasa, rendah hati dan mau menjadi hamba yang sangat dengar-dengaran. Wow, kalau sekarang kan orang bilang hidup susah, gimana? Ya kan? Ya, walaupun tinggalnya di kandang, tetapi emas, kemenyan, dan mur, dan orang-orang hebat, kaya raya, pintar-pintar, sampai datang nanya ke raja hanya untuk ketemu Yesus dan Maria. Wow, boleh bilang wow? Wow. Mulut dimonyongin, wow. Jadi perhatikan baik-baik. Walaupun Hawa melakukan kesalahan, tetapi
Tuhan dengan perantara Maria ibu Yesus yang hidupnya mau melekat dengan Tuhan, kita lihat wanita Allah yang luar biasa, memberkati, di mana Tuhan bisa membawa orang-orang kaya raya, cerdas, kan, para ilmuwan, kan, dan terus kemudian mereka itu adalah raja-raja dari timur, mereka itu orang-orang hebat dan pergaulannya luar biasa, karena mereka pun adalah orang yang dia tidak segan datang ke raja untuk nanya. Lah kalau kita pergaulannya kita hanya ke abang beca sama yang abang sayur, ya kan, karena kita tiap hari beli sayur, abang sayur, terus abang daging di pasar. Lah kita nanyanya, nggak mungkin kita mau nanyanya kepada presiden, ya kan, ke raja. Tentu ini kita dapat melihat standar para orang Majus ini luar biasa. Wow, kita rasa wow, luar biasa ya. Jadi walaupun rumah kita di mana, tempat kita di mana, kandang binatang mau apa kek, namanya Yesus bersama kita. Ini adalah hal yang luar biasa, luar biasa. Saya dari tadi menyembah Tuhan, apa sih yang bilang apa ini? Karena saya ini kan hidupnya, saudara, malam terus berdoa, terus pagi berdoa, buka puasa, beresin semua, kemudian saya siap-siap untuk sekarang, terus ntar malam selesai tengah malam, ya kan, tengah malam pagi-pagi, karena saya ambil supaya setiap hari saya bisa berpuasa, ya. Maka kalau orang bilang, Ibu Dora puasa tanggal 15 sampai, terus saya bilang, ya kan kita tiap kali, minggu lalu juga udah bawa orang, ya kan, nanti Rabu besok juga kita naik ke puncak, ya kan, untuk doa. Walaupun kita juga bisa di sini, tetapi kita pengen di bukit doa, karena bukit doa siap untuk dipakai, di mana kita harus menyembah di situ karena tempat yang dipilih dan sangat luar biasa. Kalau tadi saya menyembah Tuhan apa ya, Tuhan apa ya, bayangkan dalam menyembah harus konsentrasi apa Tuhan, ya kan, karena kalau cuman apa yang saya tahu ya banyak, saudara, ini ada banyak catatan saya, ada banyak, tapi kalau kita mau apa yang Tuhan mau, kita akan merasakan bahwa ini adalah berkat buat kita. Maka hai ibu-ibu, hai wanita-wanita Allah, Anda yang punya kandungan, bukan berbicara yang tidak ada kandungan, enggak saudara, ya, maksudnya perempuan yang hidupnya sudah ditaruh Tuhan dari zaman Hawa adalah penolong, maka Tuhan tidak bisa melewati bagian ini. Jadi di masa kesesakan ini, Tuhan Yesus juga di masa kesesakan itu waktu dia pergi untuk cacat jiwa, kan. Nah itu juga di masa-masa yang di mana dia akhirnya tidak ada tempat tinggal tetapi ingat baik-baik, Tuhan Yesus itu luar biasa. Dia tidak pernah membiarkan kalau Yesus walaupun dalam bentuk bayi, kalau dari dalam kandungan saja Tuhan memelihara Maria, kan, dan sampai lahir ini Tuhan memakai Maria untuk membekali kehidupan Yesus sejak dari di dunia ini sampai Yesus itu sudah dikasih dibilang DP uang muka ini emas, perak, minyak, itu semua sudah dipersiapkan. Dan ini adalah hal yang luar biasa, sehingga Tuhan tidak mungkin dia mau pakai kita, dia mau di hati kita, tinggal bersama kita, kita ada di dalam dia di dalam kita, terus Tuhan biarkan kita, nggak mungkin saudara, kecuali kita serakah, kita egois, kita sombong, kita keduniawian, kita apa-apa tidak peduli, dapat berapa habis juga. Nah, tapi kalau kita bijaksana mengatur semuanya,
Tuhan tidak pernah membiarkan kita. Sebab itu saya melihat seorang wanita yang sangat luar biasa. Maka Anda perhatikan tadi dikatakan, ya, masuklah mereka ayat 11 ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya. Dia tidak bilang bersama kedua orang tuanya. Jadi Anda perhatikan bahwa Yesus lebih dekat ke perempuan nih, lebih dekat ke mamanya nih terus, ya kan, sampai kita lihat sampai sudah tidak lagi bilang tentang Yusuf, tapi Maria sampai di kayu salib. Dia bilang, ini mamaku, ini juga menjadi mama kalian. Oh, hati betapa luar biasa. Tuhan Yesus memperhatikan mama. Dan Anda yang menjadi wanita-wanita Allah, jangan pernah khawatir dan jangan pernah merasa lemah dan merasa tidak berdaya. Karena sampai Yesus mau mati di kayu salib pun dia ingat Maria, ya kan? Dia ingat. Jadi waktu memulai untuk memberi makan Tuhan Yesus dari bayi, Tuhan sudah langsung kasih down payment, ya, DP nih, emas, kemenyan dan mur, semua kau sudah, iya. Dan kemudian Tuhan juga memberkati, tentu Yusuf diberkati. Tetapi dengan pekerjaan Yusuf pun tidak disenggol-senggol dalam Alkitab, iya kan? Tetapi iya, keluarga dari Yusuf anak Maria ada. Pernah waktu Tuhan kembali ke tempatnya, di sana mereka tidak terjadi banyak mujizat karena mereka bilang, bukankah dia keluarganya ada dengan sama kita, saudara? Ternyata Tuhan Yesus punya saudara perempuan juga dan laki bersama dengan kita. Jadi iya, jadi Tuhan Yesus mempunyai saudara di mana yang dikatakan anak kandung dari Yusuf dan Maria. Tetapi Tuhan Yesus, iya, di mana dia berada, ini mamanya ada, di mana dia berada, mamanya ada. Ingat waktu pesta, iya, pesta, ini belum waktunya Tuhan. Tuhan bilang, ibu, belum waktunya. Tetapi Tuhan bilang, enggak, bikin aja apa yang dia suruh. Bikin aja apa yang anakku suruh. Jadi dia punya sangat sekali, iya, tahu bahwa anaknya ini, bahwa Yesus ini, walaupun dia Allah, walaupun bukan anak dari manusia, tapi Yesus punya perasaan yang luar biasa bahwa sangat menghormati dan tidak mempermalukan mamanya. Sekalipun mamanya tidak diskusi dulu dengan dia. Dan kadang-kadang kan kalau anak-anak kita kan suka marah, enggak ngomong, masa gue nggak mau nanggung mama punya utang, gue nggak mau, iya, apa beli nggak pakai ngomong, iya kan, iya, bisa aja, iya kan, gue nggak mau, pokoknya harus. Tetapi bayangkan ini, Tuhan sebenarnya belum waktunya, iya, belum waktunya, tetapi mamanya dengan yakin banget bisa bilang kepada anaknya bahwa bilang kepada orang-orang di situ bahwa ikutin aja, ini anak saya punya, ya, apa yang dia suruh. Waktu Yesus bilang nggak mungkin, ini belum waktunya. Tapi saudara, apa yang dikatakan Tuhan, ternyata Tuhan sangat memperhatikan dan tidak mempermalukan mamanya. Padahal mamanya bisa saja tidak usah. Iya, ini di Yohanes 2 ya. Yohanes 2. Ya, coba Foni baca Yohanes 2, kita lihat ya. Dari ayat 1. Perkawinan di Kana. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku, ibu?
saatku belum tiba. Yesus berbicara jujur, ya, kebenaran bahwa ini belum waktunya. Makanya saya ambil ayat ini supaya Anda ngerti bahwa belum waktu Yesus, belum dalam rencana Bapa, ya, belum dalam rencana Tuhan, belum dalam rencana. Tapi inilah hati dari Tuhan, tidak mau mempermalukan, ya. Nah, Anda baca lagi. Tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air, dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea, sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Haleluya. Wow, luar biasa. Kalau Anda mengikuti pembacaan itu, iya, dengan hati yang benar-benar rindu ingin mengerti pewahyuan, maka Anda akan rasa, aduh luar biasa, aduh luar biasa. Iya, iya. Waktu saya baca saja saya mau menangis. Waktu saya baca bagaimana kasihnya Yesus kepada, iya, padahal Yesus masih baby, iya kan? Urapan kuasa Yesus yang tanpa bicara, iya, hanya minum susu, iya kan? Tapi bayangkan, saya pikir ini bayi Yesus nggak pernah nangis kali, iya, karena Yesus kan Allah yang luar biasa. Jadi mungkin dia nggak pernah waktu untuk haus, mama, ya kan, mungkin dia mau nangis, mau minta susu, kayaknya kayak ini. Tapi saya ingin bilang pada Anda, ya, bahwa hal yang kedua yang harus Anda tahu, bahwa sampai Tuhan Yesus belum waktunya saja, yang melanggar ini mamanya. Mamanya. Oh, tapi karena Tuhan tahu, iya, Tuhan tahu bahwa mama punya kelemahan. Anda jangan khawatir. Iya, saya punya kelemahan. Ibu Foni tidak punya kali, ya. Karena terlalu baik Ibu Foni ini, iya, karena jaga cucu, urusin anak-anak semua sudah dokter, sudah arsitek, udah insinyur, dan tapi masih aja dia, iya, mikirin pagi-pagi sudah nyetir pergi jaga cucu, padahal cucunya ada suster juga, tidak perlu, tapi dia sangat memperhatikan. Coba Anda perhatikan, ya, bahwa ini Ibu Yesus Maria, Ibu Maria, ya, ada banyak Maria di gereja kita. Maria Gun, ya, senjata nih, Maria Gun, Gan, Maria Cimawa, ya kan, Maria Ruth, ya kan, banyak, belum Maria yang lain. Nah, ini adalah orang yang luar biasa. Maka saya merenungkan, kalau saya nih khotbah sambil saya juga belajar, karena saya orangnya dorongan roh Allah, ikutin apa yang roh Allah, ya, sehingga saya pun ikut menangis membacakan ayat-ayat ini, karena bagaimana mengalami kasih Tuhan, iya, bagaimana seorang ibu yang melahirkan, dia dipakai kandungannya, mungkin waktu melahirkan tidak ada rasa sakit, nah Yesus brojol aja, ya, ya, langsung ditutup lagi, rawan lagi. Nah, kalau kita melihat bagaimana ini belum waktunya, belum waktu, dan
Tapi satu hal yang Anda perhatikan baik-baik, seorang ibu yang mengerti tentang hati anaknya, dia mempercepat kemuliaan anaknya. Anda lihat, baca tadi kan, mempercepat. Coba tadi baca ayat 11, Yohanes 2 ayat 11. Hal itu dibuat Yesus di Kana di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya. Jadi yang tadi dia bilang belum waktunya mama, belum waktunya, saya masih kecil, belum waktunya, ya belum waktu mama untuk saya menyatakan ya kemuliaan Tuhan, karena aku tahulah bapak belum boleh, ya kan. Tetapi seorang ibu mempercepat. Saya jadi terkagum dengan pewahyuan Tuhan. Jadi kalau kita ini sungguh-sungguh melayani Tuhan, anak-anak kita pun akan diberkati, dipercepat kemuliaan Tuhan. Anak-anak kita bisa percepatan kemuliaan Tuhan itu nyata. Karena saat itu Tuhan Yesus masih dibawa dari tuntunan seorang ibu. Itu sampai bunyi cicak di mulut. Coba Anda pikirin ya, tolong pikirin baik-baik. Peranan seorang wanita, peranan seorang ibu, ini adalah hal yang luar biasa. Mestinya Tuhan sudah bilang, Mam, gak boleh ya, ini belum waktunya, nanti Bapak di surga marah. Mam, gak boleh cerewet, gak boleh. Mam, gak boleh macam-macam. Kalau saya kan anak udah begitu terus diam. Sekarang anak kan lebih berkuasa, tadi Mam terus diam. Maka saudara, kalau dibilang, Mam, jangan, gak boleh gini, gak boleh gitu, jangan begitu. Ini mau makan dengan orang semua, masa bilang-bilang begitu. Saudara, aduh kasihan nih, gua udah tua jadi jadi kalau ngambil jangan, itu sendok ini. Nah saudara, jadi seringkali di usia-usia kita sudah lanjut, kita kemudian jadi takutnya pada anak, ya takut anak tersinggung, takut anak nggak suka, takut anak. Tapi saya melihat di sini bagaimana Tuhan Yesus sangat menghormati mamanya. Dan kedua, mama ini mempercepat kemuliaan. Coba bisa merubah rencana bapak, kan belum waktunya, belum waktu saya, ya kan? Betapa luar biasa. Kita kan kadang-kadang kan namanya kita sudah dianggap tua, ya kan? Nanti sendok ini mana? Ya, iya, jangan ambil dengan tangan. Padahal bisa diinin aja, nggak usah ditegur depan orang. Tapi kan sering kali kita harus mengalami seperti itu dan kita tahan di hati, dan kemudian kita bilang, Tuhan, iya kehendakmu saja yang jadi, iya kan? Tapi Anda lihat ya, ini mamanya, iya, tanpa tanya-tanya langsung bilang, dia ngomong apa bikin. Padahal mestinya kode-kode dulu dong sama anak. Coba anak, mama ini nggak bilang-bilang, langsung ini gua nggak mau. Ya, baik semua sendiri aja itu keren kan. Ya saudara, maka saya ingin bilang Anda bahwa Tuhan Yesus itu luar biasa. Tuhan Yesus tidak membuat mamanya. Tapi yang luar biasa adalah ibu-ibu yang dimana Yesus ada di dalammu. Maka Anda pun dipakai Tuhan untuk mempercepat kemuliaan yang harus mestinya anakmu belum waktunya. Dan ini kan waktu Yesus di dunia kan Yesus sebagai anak dari Maria, ya, walaupun dia adalah Allah. Dan Tuhan pakai ibu ini mempercepat waktu kemuliaan dinyatakan.
Sebenarnya dia sendiri yang tahu di rumah mujizat-mujizat dia, tiba-tiba piring datang sendiri gitu kan. Tiba-tiba iya mau masak nasi, tahu-tahu nasi sudah matang. Iya, kan yang tahu mamanya kan. Aduh, nasi belum ada, tiba-tiba wah sudah ada nasi. Ya, orang namanya Tuhan Yesus melakukan itu di Danau Tiberias, ya kan? Tahu-tahu ya sudah ada, iya, ya apa ikan bakar sudah semua, iya roti, dan itu adalah kuasa Tuhan yang luar biasa, dan kuasa itu sampai sekarang tetap ada. Nah, saya ingin bilang pada Anda bahwa jangan khawatir. Mungkin kita kehilangan dalam rumah, iya, keluarga, iya, kita kehabisan sehingga ngoceh marah, iya kan, suami istri berantem, ya kan. Nah, kalau di sini masalah keluarga menjadi tambah ruwet di masa-masa ini, ingat, mari undanglah Yesus, biar Yesus datang, dan Anda sebagai ibu, maka sebagai wanita Allah, Anda percaya kalau hatimu dekat dengan Tuhan, hatimu dekat dengan Tuhan, kehidupan sehari-hari Anda dengan Tuhan, maka apa yang kau perlukan ini membantu orang lain saja, Tuhan tolong. Tuhan kan bisa bilang, ini bukan mama punya urusan, ya, ini bukan kawinan anak mama, ya kan, bukan kawinan anak mama. Ngapain mau habis kek anggur kek, mau tinggal air air cuci tangan kek, bodoh amat, gua nggak mau, ya kan. Ngapain mau tolong orang lain? Anda perhatikan, Maria memiliki hati yang berbelas kasihan. Di mana ada Maria, masalah orang itu diselesaikan karena Yesus bersama ibu ini. Ya. Jadi Anda wanita Betel Indonesia, atau Anda wanita atau ibu atau bapak yang ikut dengan kami saat ini, jangan khawatir, bapak-bapak juga boleh, karena firman Tuhan buat semua. Kalau kita bersama dengan Yesus, kita harus pastikan kita memiliki hati seperti Maria, ingin menolong orang lain. Dan waktu dia menolong orang lain, dia tahu Yesus ada. Dan disitulah Anda harus mengerti bahwa kalau Anda memiliki hati untuk orang lain, maka itu adalah hatinya Tuhan. Adalah hatinya Tuhan. Tuhan gak bisa untuk tidak melakukan pertolongan. Maka saat Anda dekat dengan Tuhan, intim dengan Tuhan, maka di dalam Anda ada Tuhan. Maka saat Anda kepengen menolong orang lain, itu bukan Anda, itu adalah Tuhan di dalam kita. Maka kita lihat Tuhan yang waktu zaman dulu kan ikut serta, sekarang lebih lagi karena dia ada di dalam kita, kita di dalam dia. Maka firman Tuhan berkata, minta apa saja. Ya, Yohanes 15. Minta apa saja, Yohanes 15. Oni akan baca. Akulah Yohanes 15 ayat 1. Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur, dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar.
Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku. Dan Anda terus masih di ayat ini, Pon, ayat 16. Ayat 16. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Terus, inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. nah, di saat itulah kita lihat kasih dari Maria kepada orang-orang untuk tidak dipermalukan pesta itu, maka itu sehingga Tuhan tidak bisa. Wah, Anda akan mengerti bahwa betapa cerdasnya Maria itu. Iya. Dan Anda lihat kan bahwa di ayat yang ke-6, dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan. Jadi kalau sampai doanya dijawab, ini karena memiliki hati yang penuh kasih. Kasih kita kepada sesama, hati yang rendah hati dan mengasihi, maka mau tidak mau Tuhan pasti jawab. Dan ini mempercepat kemuliaan Tuhan. Oh, Anda lihat tadi kan, maka Tuhan dimuliakan kan, maka kemuliaan Tuhan terjadi. Itu dalam Yohanes 2 kan, iya, pesta di Kana, kemuliaan terjadi. Nah sekarang bagaimana kemuliaan itu bisa terjadi sedang Yesus sudah di surga? Yaitu mari kita intim dengan Tuhan, karena Dialah Bapa yang punya perusahaan pokok anggur yang benar. Bapa pula pengusahanya. Maka anggur ini adalah sukacita. Anggur adalah kegembiraan. Anggur menambahkan imun, bukan berarti minum aja sampai mabok, tidak ya. Anggur itu berbicara sukacita, urapan Tuhan, kan Roh Kudus, kan. Dan Anda lihat di sini, disinilah Tuhan yang punya, maka imun kita akan bertambah. Kita akan lihat, dan Tuhan katakan kita harus dekat dengan Dia, supaya kita di dalam Dia, Dia di dalam kita. Maka kalau zaman Ibu Maria kan, zamannya Yesus masih jalan di dunia, tapi sekarang kan sudah di surga. Maka kita harus terus ibadahnya sungguh-sungguh dengan Tuhan. Maka di sini dikatakan, ayat 7, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku. Jadi berarti sekarang yang harus kita lebih kuat firman Tuhan. Karena Tuhan adalah roh. Dan roh Allah itu diam di dalam kita. Dikatakan di dalam Korintus 3 bahwa kalau roh Allah di dalam kita, kami adalah bait Allah, rumah Allah. Maka kita akan dipimpin oleh roh Allah. Doa kita bukan doa sembarangan. Maka dia katakan sekarang adalah masanya firman. Maka dia katakan firman-Ku. Siapa firman? Yohanes 1 katakan bahwa Yesus adalah firman yang hidup, yang turun menjadi manusia. Dan Yesus sudah naik ke surga menjadi Bapa kembali, mengatur kembali, dan firman-Nya sudah diberikan kepada kita. Maka belajarlah firman, terus minta pewahyuan. Maka di sini harus kita dengar baik-baik, tinggal di dalam kamu. Jadi kita harus kuat dalam firman Tuhan. Baru kita berdoa, minta apa saja yang kamu kehendaki, kamu akan menerimanya. Bayangkan, Maria tidak bicara dengan Yesus tentang dia mau ini, dan dia cuma bilang lakukan. Anda tahu siapakah itu? Roh Allah. Satu hubungan yang intim antara ibu dan anak. Satu hubungan yang intim antara firman dan manusia. Maria manusia karena Maria mati, dan Yesus mati dan bangkit.
dan dia adalah firman. Maka firman itulah yang ada di dalam kita. Maka kalau kita kuat dalam firman, maka kita ini, doa kita atau permohonan kita, permintaan kita seperti Maria bilang, ikutin aja. Maka inilah di akhir ini Anda harus belajar untuk mengikuti dorongan roh Allah. Kebetulan nama saya Dora sih ya. Dorongan roh Allah maksudnya roh Allah di dalam Anda, harus Anda ikuti tuntunan ini. Dan kalau ada hal yang kedagingan, ada hal yang duniawi, ada hal yang persaingan, egois, serakah, pemarah, tersinggung, ya bersaing, atau mulai ada hal-hal yang tidak baik, Anda harus tahu bahwa itu harus dibuang. Bukan berarti tidak punya kenangan, tidak, tetapi yang jelek-jelek itu dibuang, buat untuk pelajaran kehidupan kita. Maka di sini dikatakan dalam hal ini, kalau Tuhan menjawab doamu, Tuhan menjawab juga apa yang diminta Maria, terjadi anggur yang manis itu untuk kemuliaan Bapa. Maka di sini juga dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan. Dalam hal air menjadi anggur, mujizat, doa Anda minta karena Anda tidak punya, maka Tuhan kasih. Maka itulah yang dikatakan, Bapakku dipermuliakan. Maka sewaktu Anda punya kesaksian, itu Bapa dipermuliakan. Anda berdoa karena meminta pertolongan Tuhan kan. Terus Tuhan tolong, Bapa dipermuliakan. Maka harus punya kesaksian. Hari ini kita lewati, Tuhan dipermuliakan. Amin. Maka itu di sini, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Maka kita meneladani Kristus di dalam Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Kehidupan Yesus lama berjalan di muka bumi ini. Maka sebab itu di akhiri Yohanes 7 ini dikatakan bahwa ayat 16 saya baca, bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang memilih kamu. Ya, kita lihat bukan Tuhan yang pilih, bukan Maria yang memilih menjadi ibu dari Yesus. Nah, tetapi Yesus yang pilih, dan dia membuat nama Tuhan dimuliakan, mempercepat kemuliaan Tuhan, dan kita pun bisa menjadi berkat pada anak-anak kita, keluarga kita, percepatan. Anak-anak kita. Kalau saya lihat ini, saya Foni lagi deh. Ya. Jadi Foni anaknya, dokter, sekarang mau spesialis, sudah lulus ya. Spesialis lagi, saudara suaminya dokter, besannya dokter. Terus kemudian kita melihat bahwa anaknya juga yang lain semua diberkati Tuhan. Jadi kalau kita lihat percepatan karena seorang ibu yang intim dengan Tuhan, ini akan terjadi percepatan. Percepatan anak-anak kita mengalami kemuliaan. Sebab itu kita harus berdoa buat anak-anak kita. Kita harus berdoa buat keluarga kita, supaya semua bisa intim dengan Tuhan, semua bisa dekat dengan Tuhan. Maka kalau kita dekat dengan Tuhan, biarlah anak-anak kita dekat dengan Tuhan juga, dan Tuhan akan percepatan. Sebab itu dikatakan bukan kamu yang milih, tapi Tuhan yang milih kita. Kita menjadi wanita Allah, kita menjadi anak Tuhan, kita menjadi ibu dari anak-anak Allah yang dilahirkan dari kandungan rohani maupun kandungan jasmani kita. Maka di dalam Maria, dua kandungan rohani dan kandungan jasmani dia yang dipakai. Maka kita harus tahu di sini bahwa kita pun bisa menjadi berkat kalau kita menjadi terang di mana saja. Dia punya hati yang mengasihi orang lain. Hati mengasihi orang lain, maka Tuhan melakukan. Maka doa ibu itu, Tuhan aku pengen tolong orang itu, aku pengen memberkati orang itu. Jadi saudara, saya bilang Tuhan, saya pengen doa puasa mau memberkati. Kita ini di sini orang-orang ini dan orang-orang di puncak itu kan semua. Saya bilang Tuhan, biarlah arisan ini saya aja deh yang dapat, jadi saya bisa bagi-bagi. Nah saudara, dalam hati yang pengen bagi-bagi ke orang,
Dan saudara, Tuhan Yesus itu luar biasa. Ini mujizat saya. Ya, karena apa? Ternyata saya cabut arisan. Ya, kita arisan pendoa-pendoa, arisan murahan, saudara, ya kan? Yang cuma cocok buat ongkos doa puasa, ya kan? Jadi mengurangi pengeluaran doa puasa. Dan saudara, saya pikir ya supaya ya saya bisa bagi-bagi ya kita ini, terus mereka yang kerja ya di puncak sana bisa dibagi-bagi biarpun sedikit-sedikit, karena isinya cuman sedikit ya kan, bukannya 2 juta, tapi kalau sudah dengan kita punya kan berarti cuma sedikit ya, cuma 1,7 apa. Dan saudara, luar biasa, saya itu cuman karena pikiran saya mau bagi ya, karena kan kita nggak kolektor ya, nggak persembahan, jadi kita kan harus kasih makan, terus orang-orang yang bantu kita di sana kan harus mendapat berkat. Tapi luar biasa, saya pikir, saya bercanda, saya bilang saya yang dapat, saya bercanda tapi saya itu sebenarnya untuk mau bagi-bagi aja, ya mau bagi-bagi, padahal yang ongkos doa puasa ya udah saya udah keluarin, ya kan keluarin, tapi saya pengen bagi-bagi pakai mereka ini. Tapi ternyata teman yang dapat pas dia ada di situ, dia tahu saya mengeluarkan duit bensin apa semua, terus ngasih orang-orang yang masak itu, terus orang-orang yang ini semua dengan uang arisan itu pun mestinya nggak cukup, ya kan? Tapi dia tahu, dia bilang ya udah separuh kasih Dora deh, katanya. Ya Leda ikut dengar, ya kan, separuh kasih Dora. Terus saya bilang kasih, kan saya memang mau pengen bagi-bagi, karena biasanya kita bagi-bagi. Terus ya puji Tuhan, dia kasih separuh. Makanya waktu pas pulang saya bilang, mana Len? Ya, oh belum kekumpul, padahal maksud saya karena sudah mau pergi kan, supaya kan bagi-bagi ini bisa lebih lancar gitu ya. Ya ternyata saudara, inilah yang harus Anda perhatikan. Walaupun keadaan susah, tapi pengen gak bagi-bagi orang semua, ya kan, semua ini. Terus Anda tahu apa? Tiba-tiba teman saya ini bilang begini, udah Len, kasih aja ke Dora itu semua. Saya bilang, puji Tuhan, saya mau beli ayam Suharti dulu, saya mau beli kasih makan apa semua itu kan, saudara. Dan Tuhan itu luar biasa, karena kan kita dari hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis baru pulang, ya kan. Saya pikir ya pulang saya beli ayam Suharti buat kita, pada pulang juga ini, suruh cepat makan, padahal udah ayam Suharti mahal-mahal dari uang arisan. Saudara, jadi Anda perhatikan, waktu kita mengasihi seperti Maria, maka hai wanita Betel Indonesia, jangan pelit, harus penuh kasih. Jadi terang di tengah-tengah di mana Anda berada. Jadi terang di mana, jadi hanya berpikir Tuhan, kalau dapat arisan nih saya bagi-bagi. Ternyata saya nggak perlu dapat arisan, tapi orang yang mau dapat arisan Tuhan kirim, dan kemudian dia ngasihnya ke saya. Terjadilah kerinduan saya, ya kan? Dan inilah yang dikatakan ayat 17, inilah perintahku, perintah Tuhan kepadamu, kasihlah seorang akan yang lain. Jadi dengan kita mengasihi, menabur, memberkati, maka kita lihat Tuhan terima kasih, iya, karena Tuhan menolong walaupun tidak banyak, karena cuma segitu ya, bagi-baginya ya nggak banyak lah ya, baginya cuma berapa ratus ya, nggak ada arti ya. Kalau zaman dulu itu nggak ada arti ya, mereka lah yang mau ngasih kita, bukan kita. Tapi inilah cara Tuhan. Jadi di dalam keterbatasanmu, tapi tetaplah memiliki kasih, tetaplah memiliki, sehingga setiap kali saya dapat, oh puji Tuhan, saya bisa ngasih lagi nih orang-orang nih, karena kan ada yang megang ini, ada yang megang ini, pelayan ini. Jadi setiap kali saya, aduh puji Tuhan, saya bisa ngasih lagi. Nah padahal karena saya kan nggak pergi keluar, saya kan keluar, ya duit itu saya bagi-bagi, ya kan. Jadi dengan hati ini saya ingin bilang pada Anda, jadilah wanita yang sungguh-sungguh murah hati, penuh kasih, menjadi terang di tengah-tengah, di mana ia ada
Anda, di situ masalah bisa terselesaikan. Di mana ada Ibu Maria, masalah ini selesai. Masalah semua bisa beres. Maka mari kita menjadi ibu-ibu yang menjadi terang, berhikmat, bijaksana, dan penuh kasih. Karena kasih adalah bagian dari perintah Tuhan. Maka Maria tahu perintah Tuhan. Dia bilang, ikutin aja, ikutin. Tuhan, kalau saya jadi Tuhan geleng-geleng kepala, aduh mama, ya kan, mama ini tidak bilang-bilang ya, ternyata dengan itu Yesus gak bisa menolak, gak bisa, padahal dia udah tegur juga, mama belum waktunya, tapi ternyata Tuhan cuman bilang bahwa belum waktunya, tetapi Tuhan melakukan. Ya sama kayak anak-anak saya, ya kayak Cika yang ini, kalau mama, tapi kemudian dia bereskan, puji Tuhan, saudara. Akhirnya dia bayar juga. Jadi, iya, jadi mamanya bilang mau apa, langsung ya udah dia. Jadi begitu, bayangkan, Yesus kan begitu. Yesus bilang belum waktunya, tapi Yesus lakukan juga. Begitu juga anak-anak saya, ternyata mereka sangat baik dan mereka lakukan juga. Nah, Anda pasti juga seperti itu. Tetapi jadilah terang di tengah-tengah keluargamu, di tengah-tengah lingkunganmu. Jadi di mana Anda ada, masalah orang itu beres. Karena Yesus ada di dalammu, di dalamku, dan Yesus ada bersama kita. Yesus sudah ke surga, tapi Roh Kudus ada di dalam kita. Amin. Anda mengerti ini? Tetaplah penuh kasih karena perintah Yesus untuk perintah ini kepadamu, kasihlah seorang akan yang lain. Kasih bisa Anda bagi. Anda gak punya banyak duit, ya berdoa. Anda doakan orang itu. Anda kalau Anda banyak duit ya bagi, tapi kalau Anda nggak punya, seperti Maria, dia nggak punya anggur, ya kan? Ya dia minta sama itu. Padahal Tuhan Yesus nggak punya, tapi Tuhan Yesus punya mujizat. Maka itulah tentang doa, ya. Mari terus berdoa. Kita tidak bisa melihat Yesus dengan mata kita, tapi dengan roh kita tahu Yesus melihat kita dan Yesus bersama kita. Hai ibu-ibu, jadilah berkat dan selesaikan masalah di sekelilingmu dengan doa. Percaya Yesus mendengar doa. Yesus mengasihi Anda dan amin. Puji Tuhan. Mari kita nyanyikan satu lagu dan Anda silakan isi persembahan. Haleluya. Puji Tuhan. Lagu apa, Foni? Karena kemurahan Tuhan, ya. Ku ada sampai hari ini. Semua karena Tuhan. Amin. Kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janjimu terjadi bagiku. Oleh karena kemurahan Tuhan, oleh karena, mari terus berpegang pada firman Tuhan dan terus hidup intim dengan Tuhan dan mengucapkan janji-janji Tuhan. Biar Bapa dimuliakan. Karena kebaikan Tuhan, janjimu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku selamanya. Kau ajaib bagiku, ku sembah
Tuhan, Tuhan terima kasih Tuhan. Di dalam firman-Mu berkata, anak-anak menghormati orang tua, maka mereka akan menjadi orang-orang dengan umur panjang dan diberkati. Maka firman Tuhan ini mengajar kami Tuhan, melihat bagaimana Tuhan Yesus menghormati ibunya dan melakukan apa yang disuruhkan ibunya, sekalipun waktu itu belum waktu dari Bapa di surga. Tetapi karena dia melakukan firman, menghormati orang tuanya, Tuhan, kami percaya Tuhan, Engkau berkata, sejak itu Yesus dimuliakan, dimulai pelayanan kemuliaan itu dinyatakan. Sejak itu kemuliaan. Tuhan, ini berbicara percepatan. Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan. Dan ini pun akan terjadi pada anak-anak kami semua. Maka promosi Tuhan, percepatan Tuhan, itu pun terjadi bagi mereka Tuhan. Kalau kami sebagai orang tua yang selalu mau Tuhan Yesus melakukan bagian di mana anak-anak kami, supaya anak-anak kami dinyatakan bagaimana mereka mampu Tuhan. Bapak, mari Tuhan, Engkau jamah anak-anak kami, jamah keluarga kami, jamah ibu-ibu yang ada di sini dengan keluarga mereka, supaya mereka bisa menjadi bagian untuk mempromosi anak-anak mereka. Sekalipun Tuhan Yesus, Engkau di masa itu tidak mau memperlihatkan kemuliaan-Mu, tapi karena adanya seorang ibu yang kepengen anaknya dipromosi, maka kemuliaan itu percepatan terjadi. Tuhan, berkati anak-anak-Mu Tuhan, berkati semua yang ikut bersama kami Tuhan. Berkati semua, biar promosi Tuhan turun ke atas mereka dan anak-anak mereka. Karena melalui mereka lah anak-anak mereka dipercepat, kemuliaan itu dinyatakan. Bapak, berkati Tuhan, berkati firman-Mu itu Tuhan. Oh, kalau kami Tuhan di dalam Engkau dan firman-Mu tinggal di dalam kami, Engkau katakan minta apa saja. Tidak Kau batasi, minta apa saja, karena kami ada dalam pikiran dan hati Tuhan dan kebenaran firman. Maka Tuhan, kami menjadi bersama intim dengan Engkau. Maka Bapa dipermuliakan kalau kami berbuah-buah lebat. Kalau mujizat, lewat mujizat yang di masa ini yang akan terjadi dalam kehidupan anak-anak-Mu Tuhan. Maka Tuhan, hari ini taruhkan tangan di atas kepala mereka yang ikut bersama dengan kami Tuhan. Taruh tangan yang berlubang paku itu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Oh, baik di bagian yang sakit, sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, juga Tuhan, Engkau Tuhan, di bagian keuangan mereka yang membutuhkan keuangan, dalam nama Yesus Tuhan tolong. Bagian pekerjaan mereka, Tuhan berkati, Tuhan promosi, Tuhan terjadi pada mereka. Dan juga Tuhan berkati Tuhan perusahaan di mana mereka bekerja, sehingga perusahaan itu terus dapat Tuhan bekerja terus untuk menopang mereka Tuhan. Bapa, berkati anak-anak-Mu Tuhan dan seisi rumah mereka, keluarga mereka bahagia, saling mengasihi, saling menopang, saling menguatkan dan memberkati. Turunlah berkat-Mu Tuhan, sehingga terjadi persaudaraan yang rukun Tuhan. Maka kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Berkat-Mu turun ke atas anak-anak-Mu Tuhan. Tidak akan Kau tahankan Tuhan. Lebih banyak lagi mereka mengalami lawatan Tuhan, mujizat Tuhan, karena mereka intim dengan Engkau. Firman-Mu hidup di dalam mereka. Terima kasih Bapa di surga Tuhan. Dan sebentar Tuhan, kalau Tuhan, teman-teman di sini akan kembali pulang ke rumah masing-masing, Tuhan, Engkau sertai, tutup bungkus dengan kuasa darah anak domba.
Jaga dengan pasukan malaikat-Mu Tuhan, dengan pedang menyala-nyala. Tuhan menyertai perjalanan mereka sampai di rumah mereka, dan rumah mereka pun dijaga ketat oleh pasukan malaikat-Mu Tuhan. Dan tanda darah Yesus ada setiap jenang pintu mereka, sehingga tidak ada virus, bakteri, penyakit, roh jahat, dukun, sihir, santet, mantra, tenun. Tidak ada kekerasan, tidak ada kekacauan, tidak ada perseteruan, tidak ada Tuhan Yesus hal-hal bodoh, tidak ada kerugian menimpa mereka dalam nama Tuhan Yesus. Berkat-Mu turun Tuhan ke atas anak-anak-Mu, hidup yang diberkati, dipulihkan, disembuhkan, dikuatkan, penuh sukacita. Tuhan memiliki masa depan yang penuh harapan. Kami terima semua berkat-Mu Tuhan, dan dengar doa anak-anak-Mu Tuhan. Dengar, jawab doa mereka. Lihat apa yang menjadi keperluan mereka, karena di mana ada Engkau, di situ akan beres semua Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Tuhan, Engkau memberkati dan melindungi umat-Mu. Engkau menyinari umat-Mu dengan wajah-Mu dan memberikan kasih karunia-Mu. Kau menghadapkan wajah-Mu pada umat-Mu dan memberikan damai sejahtera yang berlimpah-limpah sampai Maranatha. Tuhan Yesus, Engkau datang kali yang kedua. Dan semua usaha pekerjaan mereka, semua kehidupan keluarga mereka, pemulihan terjadi. Dan Tuhan mengembalikan apa yang hilang, apa yang kurang, Tuhan kembalikan pada mereka dengan berlimpah-limpah. Tuhan, percepatan berhenti COVID ini di dalam nama Tuhan Yesus. Percepatan Tuhan, oh Tuhan, turun Tuhan Yesus, vaksin yang baik itu turun di bangsa kami Tuhan, dan dapat memberkati bangsa kami. Dan Tuhan menjawab doa anak-anak-Mu, hidup rukun, diberkati, tidak ada berkekurangan satu apapun, saling menghormati dan saling mengasihi. Turun berkat-Mu Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Iya, saudara, sebentar malam jam 8 masih ada ibadah di Facebook online ini, nyanyian doa di malam hari. Mari bergabung kembali yang masih belum capek, tapi percaya semua tidak capek ya. Sekarang Anda boleh makan dulu dan santai-santai dulu dengan keluarga. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.